Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, ternyata ketinggian ilmu, banyaknya pengetahuan yang berkaitan dengan agama, baik yang berhubungan dengan Al-Quran atau Sunnah Nabi, maupun penguasaan terhadap ilmu-ilmu alam, misalnya bahasa Arab, nahwu sorof, dan sebagainya, termasuk menguasai tajwid, fasih, membaca Al-Quran. Ternyata itu bukan jaminan seseorang memahami agama ini dengan benar, sobat-sobat. Khususnya di masalah TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Lebih khusus lagi ke masalah bid'ah yang setiap Jumat diingatkan oleh Nabi. Nabi selalu mewanti-wanti, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap yang baru sesat dan setiap yang sesat di neraka. Nah, ternyata banyak ya orang-orang yang sudah berilmu tinggi, banyak pengetahuannya, menguasai nahwu sorof, fasih membaca Al-Quran, ya, masih rancu memahami sabda Nabi ini, dan mereka terus tenggelam dengan amalan bid'ahnya. Ini semua karena ya, selain pasrah kepada keputusan Allah dan Rasulnya, mereka tidak menggunakan logikanya dengan benar. Apalagi mereka yang taklid buta. Karena kalau kita taklid buta, artinya kita berhenti berpikir. Kita hanya membeo kepada pikiran, kepada pendapat, kepada pemahaman orang lain yang kita anggap ilmunya mumpuni. Padahal selain Rasulullah, manusia tidak ada yang sunyi dari kesalahan. Makanya Allah berfirman di surat An-Nisa 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum fa in tanajatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kepada pemimpin, bukan kepada ulama, bukan kepada kiai, bukan kepada gus, bukan kepada habib, bukan kepada ustadz atau ustazah. Tetapi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sobat-sobat.
Ya, selain itu harus juga menggunakan logika pikiran kita. Ya, bisa dibayangkan beberapa orang yang sudah berkelas ulama ya tidak bisa membedakan ya apa yang dimaksud bid'ah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rancukan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena mereka mengartikan bid'ah itu yang tidak ada di zaman Nabi, yang tidak dilakukan oleh Nabi. Padahal bid'ah itu adalah yang menyelisihi sunnah Nabi, baik dari perkataan beliau, sunnah fi'liyah, dari perbuatan beliau, sunnah dari perkataan beliau, sunnah qauliyah, dari perbuatan beliau, sunnah fi'liyah, dan diam atau persetujuan beliau, sunnah takriri. Artinya bid'ah yang dimaksud oleh Nabi adalah yang berhubungan dengan ibadah, bukan masalah dunia. Karena dunia ini terus berkembang, tergantung ya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi salah sekali yang mengartikan bid'ah itu tidak ada di zaman Nabi. Bid'ah itu ya yang tidak dilakukan Nabi. Itu salah sekali. Ya, karena Nabi diutus untuk menyampaikan risalah agama yang berhubungan dengan ibadah, bukan berhubungan dengan dunia. Jadi salah sekali yang mengatakan mobil, pesawat, internet, HP itu sebagai bid'ah yang dimaksud Nabi. Itu bukan itu yang dimaksud Nabi. Masalah dunia itu mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi ya cobalah kita gunakan logika kita. Ya. Kalau kita tidak menggunakan logika kita, maka seperti para ulama yang tidak bisa membedakan, merancukan ya urusan dunia dengan urusan ibadah. Kemudian pengikutnya membeo saja karena tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan pikirannya. Padahal Allah selalu mengingatkan, afala yatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Afala yaqilun, apakah kamu tidak berakal? Nah, jadi sobat-sobat, ya ternyata ketinggian ilmu seseorang, banyaknya pengetahuan seseorang, menguasai banyak ilmu alam, menguasai tajwid, fasih membaca Al-Quran, ya tidak menjamin pemahamannya menjadi benar, kecuali dia pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Dia tunduk kepada surat An-Nisa ayat 59 dan menggunakan logika berpikirnya dengan benar. Maka walaupun pengetahuannya tidak banyak, ilmunya tidak tinggi, tidak fasih membaca Al-Quran, maka dia akan bisa memahami agama ini dengan benar sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, jadi sobat-sobat, ya berhentilah taklid buta dengan seseorang. Tetapi mari semua kita ukur dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan jangan lupa gunakan logika berpikir kita dengan benar. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.